Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, maka ada hal yang ingin saya tanyakan sebagai pengetahuan kita. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sudah memahami apa yang sudah disampaikan? Apa tujuan hidup dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia dan juga berikutnya jin? Apa itu? Sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa fungsi mengingat tujuan penciptaan kita sebagai manusia? Nah, supaya untuk selalu di atas jalan yang benar. Kapan jiwa ini suka melalaikan kewajiban, melanggar larangan, maka dia akan kembali kepada jalan yang benar apabila mengingat tujuan hidup. Kemudian juga yang sudah kita pelajari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan tugasnya. Apa itu? Menyampaikan risalah saja sampai situ dengan sebenar-benarnya. Menyampaikan risalah dengan sempurna tanpa ada yang tertinggal. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan, penambahan, pengurangan, perbaikan dan seterusnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan akidah yang benar dan rincian-rincian ibadah? Mengutus para rasul, kemudian juga menurunkan kitab-kitab suci. Taib. Apa dua tanggung jawab para rasul alaihi wassalatu wassalam? Yang pertama, berdakwah kepada tauhid. Kemudian yang kedua, mencegah akan kesyirikan. Taib. Apa sinonim dari kata tauhid? Ikhlas. Bagaimana cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa macam? Dua. Yang pertama, berharap pahala hanya dari Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Yang kedua, menentukan niat hanya untuk Allah. Contoh berharap pahala hanya dari Allah seperti salat, puasa, zakat, haji, maka kita berharap pahala dari ibadah-ibadah tersebut hanya kepada Allah. Itu contoh dari keikhlasan yang pertama. Contoh dari keikhlasan yang kedua, menentukan niat hanya untuk Allah. Seperti berdoa, berkurban. Berdoa hanya kepada Allah, berkurban hanya untuk Allah niatannya. Kemudian isti'anah, istighatsah, isti'adzah, istikharah, ya, istisqa hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di situ. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan, waqad thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Fad-dinu wahidun wal 'aqidatu wahidah wa innama hasalat tanawwu'u bainahum fi syara'i kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tadi kita katakan dakwahnya para nabi sama semuanya, ya, mendakwahkan tauhid dan mencegah akan kesyirikan. Dan telah tetap hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu saudara sesepupu. Ibu mereka beda-beda, tetapi agama mereka sama. Ibu mereka beda-beda, tetapi agama mereka sama. Maka agamanya para nabi satu, keyakinan para nabi satu. Yang berbeda-beda cuma syariat sholat beda antara syariat sholat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Syariat toharah beda antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari para nabi dan para rasul kami jadikan setiap dari mereka syariat dan metode beragama atau metode beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah muqaddimah itu semua, maka penulis mengatakan walidha, oleh sebab inilah yang bagi an yakuna muqarriran lada kulli muslimin wa wadihan lada kulli mu'minin anna al-aqidah la majala fiha lirra'yi wal akhdhi wal 'ata. Harus menjadi keyakinan seorang muslim yang kokoh di dalam hatinya bahwa akidah tidak ada majal, tidak ada kesempatan di dalamnya untuk akal, untuk pendapat, untuk logika, tidak ada. Karena akidah murni berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang harus kita pahami baik-baik, yang harus kita yakini baik-baik, bahwa seorang mukmin meyakini bahwa perkara akidah tidak ada tidak ada porsi akal di dalamnya, tidak ada porsi pendapat, perasaan, ra'yu di dalamnya. Porsinya hanya berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tugas kita cuma memahami, kemudian setelah itu meyakini. Nah, ini kebanyakan sebagian orang yang keliru. Bukankah di dalam Al-Quran ada afala taqilun, afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mengakalinya? Bukankah di situ akal dulu baru dalil? Maka ini salah. Akidah, keyakinan seorang muslim tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, qada dan qadar, keyakinan tentang para sahabat, keyakinan tentang kepemimpinan dalam Islam, keyakinan tentang surga dan neraka, dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan, maka itu tidak bisa diambil kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Tugas kita cuma memahaminya, kemudian meyakininya. Itulah tugas akal di situ. Sebagian orang menggunakan akal untuk berakidah, ya, membuat dengan akalnya sebuah akidah. Tidak, salah itu. Yang benar adalah tugas akal kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan tugas akal kita membuat akidah, bukan. Karena produk akidah berasal dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita pahami baik-baik dan kita yakini. Wa innamal wajibu ala kulli muslimin fi masyariqil ardi wa magharibaha an ya'taqida aqidatal anbiya wal mursalin wa an yu'mina bil usul allati amanu biha wa da'u ilaiha duna tashakkukin aw taraddudin. Dan wajib bagi setiap muslim dimanapun berada, dari mulai ujung barat sampai ujung timurnya, untuk berakidah dengan akidahnya para nabi, para rasul, beriman dengan pokok-pokok keimanan
yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Bukan bikin akidah baru, enggak. Ya, sekali lagi saya katakan, akal kita fungsinya apa? Memahami akidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan fungsi akal membuat akidah. Ini keliru dalam memahami akal atau porsi akal di dalam beragama. Ya, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kita berkeyakinan seperti keyakinannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu kewajiban seorang muslim. Nah, kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini, yaitu wajib bagi setiap muslim untuk berakidah seperti akidahnya para nabi dan para rasul tanpa ada keraguan sedikit pun. Surah Al-Baqarah ayat 285 yang sering kita baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, dan juga orang-orang beriman seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, tidak membedakan seorang pun dari para rasul, dan mereka mengucapkan sami'na. Tugas kita itu dalam urusan akidah adalah apabila ada ayat Quran, hadis Rasul, maka tugas kita memahami, sami'na, mendengar, kemudian ata'na, taat. Disinilah letak kekeliruan dari sebuah teori yang sangat ironis sudah dijadikan sebagai sebuah kurikulum di beberapa lembaga pendidikan kita, yaitu teori hermeneutika. Ketika mendapati ayat Quran yang ada dalam benak kita, bukan tugasnya mendengar kemudian memahami kemudian meyakini, tidak, tetapi menyangsikan, meragukan. Ini keliru. Ya, ketika Allah berfirman alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, masa sih Al-Qur'an dzalikal kitabu la raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya? Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi pada teori hermeneutika. Masa sih Al-Qur'an kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya? Masa sih? Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, masa sih Allah beristiwa di atas arsy? Jadi harus disangsikan. Padahal metode yang benar bagaimana? Sami'na wa ata'na. Nah ini. Ghufranaka, kami mohon kepada Engkau mahampunan ya Allah, dan hanya kepada Engkau tempat kembali. Fahadha sya'nul mu'minin wa hadha sabilum al-iman wa taslim wal id'an wal qabul. Inilah sikap seorang beriman. Inilah jalan orang beriman. Beriman, berserah diri, tunduk, menerima. Itu sikap orang beriman. Wa indama yakunul mu'minu kadzalik turafiquhu salamah. Kalau orang beriman seperti itu, maka yang ada di dalam dirinya hanya disertai selalu dengan keselamatan. Wa yatahaqqaqu lahul amn wal aman, akan tercipta untuknya keamanan, kenyamanan. Wa tazku nafsu wa yatma'innu qalbuhu wa yakunu ba'idan tamamal bu'di amma yaqau fihi dullalun nas, dan akhirnya dirinya menjadi suci, hatinya menjadi tenang, dia jauh dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Jadi orang beriman fungsinya sikap dia, metode beragama dia adalah sami'na wa ta'ana. Dengar ayat, pahami, kemudian taati. Bukan sangsikan, bukan. Pahami, kemudian taati. Bisababi aqadihimul batilah min tanaqud wa ittirabin wa syiquqin wa awham wa hayra wa tadabdzub. Beda dengan orang-orang yang menyimpang akibat keyakinan-keyakinan yang batil berupa kontradiksi, pertentangan, keraguan-raguan, prasangka, kadang begini, kadang begini. Nah, itu teori yang
Dan sangat ironi itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita. Dan itu semua dari filsafat. Wal aqidatul islamiyyatu sahihah bi usuliha tsabitah wa ususuha as-salimatu wa qawaiduha al-matinah hiya duna ghairiha allati tuhaqqiqu lin-nasi sa'adataha wa rif'atahum wa falahahum fid dunya wal akhirah. Akidah Islam sajalah yang bisa menyelamatkan manusia, memberikan kebahagiaan, mengangkat derajat mereka, memberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Liwuduhi ma'alimiha. Karena jelas. Akidah Islam jelas. Yang membuat tidak jelas itu ilmu filsafat, ilmu kalam. Akidah Islam jelas. Ya. Wasihati dalailiha, dan kebenaran penunjukan-penunjukannya, dalil-dalilnya, wa salamati barahiniha wa hujajiha, dan keselamatan dalil-dalilnya, bukti-buktinya, wa li muwafaqatiha lil fitrati salimah wal uqulis sahihah wal qulubis sawiyah, dan juga sesuai dengan fitrah manusia, ya, akal yang sehat, qalbu yang selamat. Itu akidah Islam. Pasti akidah Islam sesuai dengan fitrah yang sehat, yang selamat, fitrah manusia, akal yang sehat, dan qalbu yang selamat. Walihada fa innal alam al-islamiyya kullahu fi ashaddil hajati ila ma'rifati hadhihi al-aqidati as-safiyah an-naqiyya idh huwa qutbu sa'adatihi alladhi alayhi tadur wa mustaqarru najatihi alladhi anhu la tahul. Oleh sebab itulah alam Islami seluruhnya sangat memerlukan untuk pengenalan terhadap akidah yang suci, bersih dari kotoran, dari campuran. Kenapa? Karena dengan akidah yang benar maka dia akan bahagia. Sumber kebahagiaan berasal dari akidah yang benar. Ya, sumber kebahagiaan berasal dari akidah yang benar. Wa fi hadzal muallaf al-wajizi yajidul muslimu usul al-aqidatil islamiyyah wa ahamma ususiha wa abraza usuliha wa ma'alimiha mimma la ghina lil muslim anhu. Maka di dalam buku ini seorang muslim akan mendapati akidah Islam, keyakinan seorang muslim, dan pondasi-pondasi dasar keyakinan seorang muslim, dan bangunan-bangunan kokoh Islam yang seorang muslim tidak harus mengetahuinya. Wa yajidu dzalika kullahu maqrunan bidalilih, dan hebatnya lagi, luar biasanya kitab ini, setiap ada akidah pasti ada dalilnya. Dan itu yang membuat saya keluar dari metode beragama yang terdahulu, gaya tasawuf, yaitu ada akidah maka ada dalil. Dan itu kalau saya ikuti pengajian siapapun, ustadznya kah, syekhnya kah, kalau ada metode seperti itu yang paling saya suka, saya pribadi, ada perkataan berdalil, perkataan dalil, Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, perkataan para ulama. Nah, itu baru ilmiah, itu baru jos kajiannya, ya, itu baru ilmiah. Bukan seorang pendakwah yang mendatangkan ilmu yang baru. Wah, ustadz nih ilmunya hanyar, kada pernah disampaikan, nyata menyimpang. Ya, adapun akidah maka dia turun temurun dari dulu, dari nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ke imam yang 4, kemudian para ulama sampai sekarang. Ya, tidak berubah. Maka biasakan itu, coba lihat, untuk melihat, perhatikan kalau ada ustadz siapa saja yang ngisi kajian, maka lihat perkataannya, kemudian setelah itu ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ada dalil para sahabat, ada perkataan para sahabat, ada perkataan para imam. Nah, itu baru sih, ini ustadz memang pantas ngajar. Adapun sekedar retorika, ya, maka enggak ilmiah, enggak ilmiah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kenapa seorang muslim wajib mengetahui akidah tersebut? Karena dia
tidak bisa, tidak harus mengetahuinya. Wa yajidu dzalika kullahu maqrunan bidalilih, harus pakai dalil. Mud'aman bi syawahidihi fahuwa kitabun mustamilun ala usulil iman fi dhawil kitab was sunnah. Maka kitab ini adalah yang merupakan pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Wa hiya usulun 'azimah maurutsah 'anil rusul. Dan dia adalah pokok-pokok yang agung yang diwariskan dari para rasul. Makanya antum ya perhatikan, akidah dimanapun yang ngajar, siapapun yang ngajar, itu semuanya sama. Dari ujung barat dunia sampai ujung timur, nggak ada beda. Seakan-akan mereka itu dalam satu kelas. Ya, orang yang di ujung barat ngajar akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sama dengan orang yang di ujung timur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sama, padahal nggak pernah ketemu. Ustadznya isinya sama, padahal nggak ketemu. Kenapa? Karena dia maurutsah. Dia adalah warisan dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Zahiratun ghayatul zuhur, sangat jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Yumkinu likullin mumayyizin min saghirin wa kabir an yudrikaha bi aqsari zamanin wa awzazi muddah. Nah, ini indahnya buku ini, baik anak kecil ataupun orang dewasa, ya, mungkin untuk belajar pada waktu yang sempit dan juga bahasa yang mudah. Wa taufiqu biyadillah wahda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kepada kita seluruhnya. Kemudian dituliskan di sini, wa bihadhil munasabah nataqaddamu bisyukril jazil lilladzina sahamu fi i'dad hadzal kitab wa hum ad-doktor Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi wa ad-doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad wa ad-doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Dan di dalam kesempatan ini, kata yang mencetak buku ini, kita berterima kasih kepada yang memiliki kontribusi di dalam kitab ini, dan beliau adalah syekh-syekh kita yang pernah datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di kampus Universitas Islam Madinah. Kemudian Profesor Dr. Al-Allamah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah Ta'ala, guru besar akidah dan di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah. Kemudian Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili yang barusan datang beberapa waktu yang lalu mengisi daurah untuk para ustadz, termasuk saya di dalamnya, ikut untuk mengikuti daurah di beliau di Batu, Malang. Beliau adalah guru besar akidah di Masjid Nabawi dan juga Universitas Islam Madinah. Intinya ini adalah tulisan mereka bertiga, kumpulan dari mereka bertiga, kemudian di murajaah, diteliti kembali oleh Syekh Al-Allamah Dr. Ali bin Muhammad Nasir Fakihi rahimahullahu ta'ala dan Dr. Ahmad Atiyah Al-Ghamidi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam apa yang disebutkan dalam kitab ini. Disebutkan di sini, la yakhfa 'ala kulli muslimin ahammiyatul aqidah. Tidak tersembunyi bagi setiap muslim pentingnya iman. Pentingnya iman. Wa 'idhami sya'nihi, dan agungnya kedudukan iman. Wa kathratu 'awaidihi wa fawaidihi 'alal mu'mini fid dunya wal akhirah. Dan sangat banyak faedah iman bagi seorang beriman di dunia dan di akhirat. Bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala tahaqquqil imanis sahih. Lihat, perhatikan baik-baik. Setiap kebaikan dunia dan akhirat itu tertahan sesuai dengan iman yang benar. Tadi saya katakan, ibu-ibu curhat tentang suaminya tidak mau belajar ilmu agama. Jika suaminya belajar keimanan yang sahih, akan belajar ilmu agama. Jika suaminya tahu iman yang benar, mendalam, maka akan semangat belajar ilmu agama. Ada yang curhat juga kepada saya tentang istrinya suka mukul-mukul anaknya, ya, istrinya jadi preman.
ya, dikit-dikit pukulannya tendang tempeleng. Ini preman ini, ya, anak kecil padahal. Maka tidak boleh seorang orang tua mukul anaknya kecuali yang dibenarkan dalam syariat Islam. Seperti tidak sholat setelah umur 10 tahun, itu boleh, baru boleh memukul. Ya, maka seseorang akan mengetahui bagaimana kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika mempunyai keimanan yang benar. Fahuwa ajallul matalib wa ahamul maqasid wa ambalul ahdab wa bihi yahyal abdu hayatan thayyibah sa'idah. Maka iman yang benar, ingat iman yang benar ya, dia adalah tuntutan yang paling tinggi, maksud yang paling penting, tujuan yang paling ingin dicapai. Dengan iman yang benar, seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan, ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Wa yanju minal makarih wasyurur wasyada'id wa yanalu thawabal akhirah wa na'imaha al-muqim wa khairaha ad-da'im al-mustamir alladhi la yahulu wa la yazul. Dan dengannya dia akan selamat di dunia dari keburukan, dari musibah dengan iman yang benar, dan di akhirat dia akan mendapatkan nikmat yang sempurna, kebaikan yang terus menerus, yang tidak pernah hilang, kekal abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwasanya iman adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat? Dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Iman yang benar kunci kebahagiaan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman. Lihat, amal saleh dan iman. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan benar-benar ganjar kepadanya dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Kata Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, al-hayatu thayyibah tashmalu jami'a wujuhir rahah. Kehidupan yang baik yang dirasakan oleh orang yang beramal saleh dan beriman adalah mencakup seluruh urusan kehidupan dia, rezeki, kesehatan, istri, anak, urusan ibadah, urusan duniawi, Allah akan kasih. Asalkan beriman yang benar. Asalkan beriman yang benar. Saya beri contoh ya. Saya sering berpikir, alhamdulillah, Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu di tangan atau standarnya adalah harta dan rupa. Saya ulang, alhamdulillah, Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu standarnya harta dan rupa. Kalau standar kebahagiaan adalah harta yang melimpah ruah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, maka niscaya orang yang paling kaya adalah orang yang paling bahagia. Ternyata tidak. Buktinya, mereka yang diluaskan rezekinya, ingin makan minum apa saja mereka bisa, ingin pakai pakaian apa saja mereka mampu, ingin pergi kemana saja mereka bisa, tetapi ternyata masih mengkonsumsi narkoba untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau seandainya ukuran kebahagiaan adalah ketampanan, kecantikan, kebagusan rupa, maka niscaya wanita yang paling cantik paling bahagia. Ternyata buktinya tidak. Banyak artis-artis cantik, mereka belum dapat jodoh dan tidak bahagia. Maka amal saleh dan iman yang mendatangkan kebahagiaan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran bagi kita, terutama yang
mendewakan dunia, harta, materi, liburan, liburan, kerja, uang, harta tanda sukses. Sukses adalah banyak harta. Ternyata tidak. Amal saleh dan iman yang membuat seseorang bahagia. Meskipun dilihat manusia, dia kekurangan. Ini juga yang harus dimasukkan ke dalam metode berpikir seorang orang tua. Dia sudah ngaji, orang tua nih sudah ngaji, tapi ingin anak-anaknya tetap menjadi orang umum, yang mana tidak disekolahkan kepada sekolah agama. Padahal dia tahu bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dengan iman dan amal saleh. Iman amal saleh tidak bisa dicapai kecuali dengan menuntut ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, waqad dallat nususul kitab wa sunnah ala anna al-iman yaqumu ala al-usul sittah. Telah ditunjuki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa iman itu pokoknya ada 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali 6 perkara ini. Di antaranya surah An-Nisa ayat 136. Pokok-pokok keimanan yang 6 ini sudah disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitabnya yang Allah telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitabnya yang Allah telah turunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Siapa yang kufur terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di dalam ayat ini menunjukkan pokok keimanan ada 5. Pokok keimanan ada 5. Ditambah ayat yang lain, yaitu surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu kami telah ciptakan dengan takdirnya. Inilah pokok keimanan. Ya, inilah pokok keimanan. Maka kemudian penulis mengatakan, fahadhihi usulun sittatun azimatun yaqumu 'alaiha al-iman. Inilah 6 pokok keimanan yang agung yang tegak dengannya keimanan. Bal la imana li ahad illa bil imani biha. Tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan mengimani 6 pokok ini. Wa hiya usulun mutarabitatun mutalazimah. Dan dia adalah pokok-pokok keimanan saling terkait, saling melazimi satu dengan yang lainnya. Beriman kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan beriman kepada para malaikat. Tidak akan sempurna kecuali dengan beriman kepada kitab-kitabnya. Tidak akan sempurna kecuali beriman kepada para rasulnya. Tidak akan sempurna kecuali beriman kepada para hari akhir. Tidak akan sempurna kecuali beriman kepada takdir. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian terakhir kita masuk bab yang baru. Kata penulis mengatakan, wa fi ma yali ma yata'allaqu bil aslil awal min hadhil usul wa huwa al imanu billah. Sekarang kita belajar pokok iman yang pertama, beriman kepada Allah. Baik.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Innal imana billahi azza wa jalla huwa ahammu usulil iman." Ini poin penting sekali. Beriman kepada Allah adalah pokok keimanan yang paling penting. Wa a'zamuha sya'nan, dan pokok keimanan yang paling agung kedudukannya. Wa a'laha qadran, paling tinggi kedudukannya. Bal hiya aslu usulil iman, bahkan dia pokok dari seluruh pokok keimanan. Beriman kepada Allah adalah pokok dari seluruh pokok keimanan. Wa asasu binaihi, pondasi dari bangunan keimanan. Qiwamu amrihi, dia adalah penegak dari perkara keimanan. Baqiyatul usul mutafarri'ah minhu, jadi dia bagikan sebuah batang, sisa-sisa dari pokok-pokok keimanan. Beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Ini bagaikan cabang-cabangnya. Batang pokoknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu billah azza wa jalla huwa. Nah, ini perhatikan. Apa itu beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah adalah al-imanu biwahdaniyatihi subhanahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada Allah maksudnya adalah mengimani keesaan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma was sifat. Saya ulangi, beriman kepada Allah maksudnya adalah beriman tentang keesaan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan di dalam asma was sifat. Fahadhihi usulun thalatha yaqumu 'alaiha al-imanu billah. Inilah pokok, tiga pokok yang tegak dengannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal inna ad-din al-islamiyya al-hanifa innama summiya tauhidan li'annahu mabnahu ala anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi la syarika lah, wa wahidun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi la nadhira lah, wa wahidun fi uluhiyyati wa ibadati la niddalah. Bahkan agama Islam pokoknya adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya di dalam rububiyah, di dalam asma wa sifat, di dalam uluhiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya mulai gambarkan al-imanu billah, al-iman billah, beriman kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya di dalam rububiyah, kemudian asma wa sifat, al-asma wa sifat. Ini rububiyah, asma dan sifat, kemudian uluhiyah. Yaitu uluhiyah. Jadi kalau Anda ditanya, Anda kan beriman kepada Allah, terangkan kepada saya, beriman kepada Allah itu apa? Maka jawab saja, beriman kepada Allah maksudnya adalah mengesahkan Allah. Apa maksud mengesahkan Allah? Menjadikan Allah satu-satunya di dalam rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Ya, baik. Kemudian penulis mengatakan, wa bihadza yu'lam anna tauhid al-anbiya wal mursalin yanqasimu ila thalathati aqsam.
Al-qism al-awwal tauhidur rububiyah wa huwa al-iqrar bi anna Allah Ta'ala rabb kulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu annahu al-muhyi wal mumit an-nafi' ad-dar al-mutafarrid bil ijabah 'inda al-ittirab alladhi lahu al-amru kulluhu wa bi yadihi al-khairu kulluhu wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu la syarika lahu fi dzalik. Apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam rububiyah? Yaitu menetapkan di dalam hati seyakin-yakinnya. Saya ulangi, apa yang dimaksud mengesahkan Allah dalam rububiyah? Yaitu menetapkan di dalam hati seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu, rajanya, penciptanya, pemberi rezekinya, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, satu-satunya yang mengabulkan doa. Segala urusan kembali kepada Allah, segala kebaikan kembali kepada Allah, segala perkara kembali kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itulah yang disebut dengan apa? Rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya sang raja, pencipta, pengatur. Itu disebut rububiyah. Wal qismu tsani tauhidul uluhiyah wa huwa ifradullahi wahdah bidzulli wal khudu' wal mahabbah wal khusyu' wal ruku' was sujud wal dzabh wan nadhr wasairi anwa'il ibadah la syarikalah. Mengesahkan Allah di dalam uluhiyah apa maksudnya? Menjadikan Allah satu-satunya yang kita tunduk kepadanya, mencintainya, ruku, sujud, menyembelih, bernazar, dan seluruh macam-macam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, amalan-amalan lisan, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, amalan-amalan hati, tawakal, khasyah, rasa takut, khauf, rasa takut, raja, rasa harap, sabar, syukur. Itu semua diberikan hanya kepada siapa? Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Itulah yang disebut dengan uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qismu tsalis tauhidul asma'i was sifat wa huwa ifradullah taala bima samma wa wasaf wa nafsahu fi kitabih wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tanzihu an naqais wal uyub wa mumathalatul makhluq fima huwa min khasaisihi. Tauhidul asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam asma dan sifat, maksudnya adalah, perhatikan baik-baik, mengesahkan Allah dalam asma wa sifat maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya, sebagaimana yang dinamai oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan melepaskan seluruh kekurangan, aib, permisalan terhadap makhluk dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya ulangi, beriman kepada Allah di dalam asma dan sifatnya maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan beriman kepada Allah atas asma dan sifatnya, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ada orang mengatakan, Ustaz, ini buatan Ibnu Taimiyah nih Ustaz. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah nih. Ya, ini buatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 3 tauhid ini. Di zaman Nabi nggak dikenal, zaman sahabat nggak dikenal, zaman salafus saleh nggak dikenal. Maka jawabannya adalah itu tidak benar. Dari mulai abad yang kedua sudah ada pembagian tauhid seperti ini. Coba saya baca perkataan dari Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Ini temannya Imam Abu Hanifah. Al-Qadhi Abu Yusuf, temannya Imam Abu Hanifah. Wafat pada tahun 182 Hijriah. Wafat pada tahun 182 Hijriah. Maka beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 tauhid, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Itu beliau sebutkan di dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala. Saya bacakan ya. Laisa tauhid bil qiyas. Alam tasma' ila qauli Allah azza wa jalla fil ayat allati yasifu biha nafsah annahu 'alimun qadirun qawiyyun malikun wa lam yaqul innahu 'alimun qadirun li'illatin kadza uqaddir bisababi kadza a'lam wa bihadzal ma'na amlik falidzalika la yajuzu al qiyas fi tauhid wa la yu'rafu illa bi asma'ihi wa la yusafu illa bi sifatihi. Tidak dikenal tauhid kecuali dengan nama-namanya, tauhid asma wa sifat, dan tidak disifati kecuali dengan sifat-sifatnya. Dan bukanlah tauhid ya dengan qiyas. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mensifati sifat-sifatnya, bahwa alim, qadir, qawi, tauhid rububiyah. Allah Maha mengetahui, Maha kuasa, Maha kuat, Maha raja. Menunjukkan bahwa perkataan tersebut sudah ada dari mulai abad kedua Hijriah. Jadi bukan sesuatu yang baru. Belum lagi nanti perkataan Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah yang mengatakan di dalam kitab tauhid beliau bahwasanya beliau membagi tauhid menjadi 3. Jadi sekali lagi para ikhwah, bahwa pembagian tauhid menjadi 3 bukan perkara yang baru di abad ke-8 Hijriah, tapi sudah mulai di abad kedua, bahkan di abad ketiga, di abad keempat sudah ada. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa dalil pembagian tauhid menjadi 3, maka jawabannya adalah at-tatabbu'u wal istiqra', meneliti ayat-ayat dan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis secara mendalam, maka kita akan dapati bahwa tauhid, beriman kepada Allah, dibagi menjadi 3: mengimani rububiyah Allah, mengimani asma was sifat Allah, dan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa sampaikan, wallahu a'lam. Ada yang langsung ingin bertanya? Nah, jika ada orang ke kubur para wali, tujuannya adalah agar doa mereka lebih dikabulkan oleh Allah. Bagaimana cara kita untuk menasihati atau memberi masukan? Kalau ditanya tentang nasihat, maka sekarang kita ingin dudukkan dulu sebelum ngasih nasihat ya. Sekarang kita ingin dudukkan dulu, apa sih yang terjadi sebenarnya? Orang datang
ke kuburan para wali. Apa yang dia lakukan itu? Nah, siapa yang dulu rancak ke kuburan? Angkat tangan. Apa yang pengen lakukan? Hah? Kededak kah? Enggak ada orang di sini. Alhamdulillah. Hah? Taib. Ulun termasuk yang sudah mendatangi 9 kuburan wali. Dulu. Ya, sampai ke Gunung Muria yang paling atas. Datang ke sana mungkin dari bawah ke atas kira-kira kalau tidak salah ya 2 jam. Gunung Muria. Di sana dapat kuburan. Dan biasanya ada sumur. Biasanya konon ceritanya sumurnya bersambung ke Zam-Zam. Kayak itu terus kisahnya. Nah, ada beberapa jenis manusia yang datang ke kuburan para wali. Pertama, ingin berziarah kubur. Maka ini sunnah Rasul, berziarah kubur kepada kuburan siapapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan. Sesungguhnya berziarah kubur akan mengingatkan kehidupan akhirat. Satu. Yang kedua, orang berziarah kubur ke kuburan para wali karena ingin mendoakan orang yang dikubur. Maka ini disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan Baqi' al-Gharqad dan ke kuburan syuhada Uhud. Dan beliau mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Mengucapkan salam berarti mendoakan, berdoa kepada Allah agar penghuni kubur diberikan keselamatan dan afiat. Ini disyariatkan. Ini macam yang kedua. Macam yang ketiga, menziarahi kuburan para wali tujuannya adalah untuk lebih khusyuk dalam berdoa, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid maksudnya adalah beribadah di sisi kuburan, mengkhususkan ibadah di sisi kuburan, baik berdoa, berzikir, sholat, baca Quran atau yang semisal. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la tattakhidhu qabri idan. Janganlah jadikan kuburanku sebagai id yang selalu diulangi, didatang-datangi. Kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya rumahnya disolati, rumahnya dibacai Al-Quran. Karena di kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat untuk membaca Al-Quran secara khusus. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang lebih parah, datang ke kuburan berdoa kepada orang yang dikubur.
dengan membaca seperti bacaan-bacaan yang merupakan bacaan kebiasaan-kebiasaan orang-orang ketika berziarah kubur. Di antaranya saya bacakan ya. Materinya di dalam handphone saya. Di dalam sini tidak ada. Ada bacaan yang biasa dibaca oleh orang yang berziarah kubur. Di dalamnya mengatakan madad, madad. Wahai penghuni kubur, beri kami pertolongan, pertolongan. Maka ini adalah meminta, dan meminta adalah doa, dan berdoa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Masjid-masjid milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada selain Allah. Minta adalah doa, doa adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak diperbolehkan untuk membaca yang seperti ini saat kita berada di kuburan, siapapun, wali apapun, entah wali kutub, wali badal, kutub utara, kutub selatan, ya tidak diperbolehkan. Meminta, memanggil. Kenapa? Karena panggilan permintaan itu doa. Doa tidak berhak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu bukan minta kepada yang dikubur. Jadi kata mereka, kesahnya kayak ini buntungai, biar buhan pian paham. Nih kata mereka, adalah ini hamba, ini Allah, ini wali Allah. Kita minta kepada wali Allah, wahai wali Allah, berikan saya keselamatan. Wahai wali Allah, berikan saya pertolongan. Wahai wali Allah, berikan saya rezeki. Kata mereka, ini bukan beribadah kepada si wali, ini sedang tawassul. Bagaimana cara berpikir tawassulnya? Karena wali ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kita minta kepada mereka keselamatan, kekuatan, rezeki, anak, keperluan dunia akhirat, agar mereka menyampaikan kepada Allah. Paham ya? Maka kita katakan tidak bisa dilakukan seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu, yang mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada si perantara ini, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini perantara hanya mendekatkan permintaan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bacakan itu yang apa namanya, doa minta madad saat berziarah kubur, karena itu ada ya, dan itu kalau kita artikan
benar-benar minta kepada orang yang di dalam kubur. Dan itu tidak diperbolehkan. Allah berfirman, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin." Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuk Allah. Nah, kurang apa lagi jelasnya? Ya. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku. Kemudian ada yang nasihatin kita, kadaka itu maksudnya beuntungan. Kita ini menghormati para ulama. Kita meminta berkah dari para ulama. Kita ini ahli maksiat. Kalau cocok kita minta langsung kepada Allah. Maka kita katakan Allah yang meminta kita untuk langsung minta kepadanya. Mau Anda ahli maksiat bukan ahli maksiat, Allah yang langsung minta. Qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Bahkan Allah manggil, yang banyak dosa Allah panggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nggak ada yang banyak dosa kemudian harus mendekat. Nah, kemudian tawassul yang benar adalah dengan mengerjakan yang dicintai oleh Allah sehingga kita dekat dengan Allah. Caranya ada 3. Yang pertama, menyebut nama Allah dalam doa. Ya Razzaq urzuqni, Ya Rahman irhamni, Ya Ghafur ighfirli. Dalilnya, lihat ilmiahnya. Dalilnya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Tawassul yang pertama. Tawassul yang kedua dengan amal saleh. Setelah bersedekah, berdoa kepada Ya Allah, sembuhkan penyakitku, penyakit istriku, penyakit anak. Aku sudah bersedekah. Boleh. Ya Allah, aku mencintai nabimu, maka cintai aku, masukkan aku ke dalam surga. Tawassul dengan amal saleh. Dalilnya surat Ali Imran, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman, amal soleh, maka ampuni dosa kami. Ini ilmiah. Yang ketiga, dengan doa orang soleh yang masih hidup dan bisa berdoa. Masih hidup bisa berdoa. Misalkan ulun minta kepada Sidin, tolong doakan wali Allah. Ya. Kan semua orang beriman wali Allah. Ya, bukan hanya yang terabang di atas sungai. Semua orang beriman kan wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir atas mereka. Siapa orang wali-wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Ya. Bukan orang yang tidak sholat wali Allah itu. Bukan orang yang hilang akalnya. Semakin hilang akalnya semakin wali. Ini tidak benar. Nah, seperti itu ya para ikhwah. Wallahu a'lam. Ini yang mana nih? Nah, ada lagi yang ingin bertanya langsung sembari. Nah, silakan. Saya pernah baca saya pernah nanyakan masalah itu. Mengatakan katanya begini, ada dalil di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang syuhada itu mati syahid itu hidup. Nah, dengan dalil itu dia mengatakan karena dia hidup, maka kalau kita berdoa kepada dia itu mendoakan. Bagaimana dengan dalil seperti itu? Ayat Al-Quran betul ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun."
Jangan sekali-kali kamu kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tapi mereka adalah orang-orang hidup di sisi Rabb mereka. Mereka diberikan rezeki. Ayatnya benar. Tapi benarkah penggunaan ayat ini kemudian kita boleh berdoa kepada orang yang sudah mati? Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena doa milik siapa? Allah. Kenapa milik Allah? Doa milik siapa? Milik Allah. Kenapa doa milik Allah? Karena doa adalah ibadah dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Begitu jawabannya. Doa adalah ibadah dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada disebutkan kadang-kadang pas lagi acara hadir si Dinja. Nah, kalau hadir kenapa? Hendak pian apai? Mun hadir. Tuh ada di muka sini bahasanya. Baik, mun hadir apa? Hendak diapai? Boleh dimintai kan? Itu satu jawaban. Jawabannya apa tadi, Pak? Doa adalah ibadah. Dan ibadah hanya milik siapa? Uluhiyah. Apa dalilnya? Ayat yang pian hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu, saya ketika mengatakan seperti ini, kita sangat menghormati para wali-wali Allah. Kita meyakini ada wali Allah. Kita meyakini karamat wali Allah. Bukan menghinakan, tapi kita ingin ngajak, ayo doa hanya kepada Allah langsung. Apa ngalihnya? Apa ngalihnya? Doa langsung hanya kepada Allah. Apa ngalihnya? Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan beberapa macam dalil, dan itu yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu satu jawabannya. Yang kedua, orang yang hidup di alam barzakh, apakah ada hubungan dengan orang yang bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup di dunia? Silahkan cari dalilnya. Allah menyebutkan mereka hidup. Kita di dunia bisa ada berhubungan dengan mereka. Paham maksud saya? Ya, maka sebut saja, iya, saya percaya ayat itu. Mereka hidup di dunia, tapi kita kan di dunia. Mereka hidup di alam barzakh, tapi kita kan hidup di dunia. Dan mereka di alam barzakh, bisa nggak nyatu? Wali fulan, ulun hendak anak, mendengar sih. Kalau mendengar, bisalah ngabulkan. Nah, makanya tadi mereka beralih. Mereka sebenarnya kita bukan minta kepada yang dikubur, tapi sebenarnya mintanya kepada siapa? Allah jua, cuma pakai perantara. Buhan pian menenang kada paham ujarnya. Paham ya? Jadi tujuan kita cuma mengajak agar ayo bertauhid. Ayo ikhlaskan doa hanya kepada Allah. Kalau urusan wali-wali Allah, kita berdoa kepada Allah agar mereka diberkahi, agar dirahmati. Kan itu yang ditunjuki oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Sallu alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kalau kalian rindu kepadaku, maka bersolawat atasku. Solawat kalian akan sampai kepadaku. Apa arti solawat Rasulullah SAW? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya kita memohon kepada Allah agar Nabi Muhammad diberkahi, agar Nabi Muhammad dirahmati,
Nah, sama itu. Orang wali-wali Allah doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rahmati wali fulan. Ya Allah, berkahi. Bukan malah kita berdoa kepada yang sudah meninggal. Bisa dipahami para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini jawaban bukan untuk merendahkan wali-wali Allah. Bukan untuk menghinakan wali-wali Allah. Tetapi ingin mengajak beribadahlah, berdoalah dengan ikhlas hanya kepada Allah semata. Langsung kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.